أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada malam yang ke-8 Ramadan ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita keimanan langkah untuk menginjakkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat isya berjamaah, sekaligus nanti insyaallah akan kita laksanakan salat tarawih secara berjamaah dan juga witir. Salawat dan salam kita selalu terpanjatkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah ketika kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah kita kelak akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah SAW. Orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW membuktikan bahwasanya ia cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Orang yang selalu menyebutkan asma atau nama daripada seseorang itu, artinya dia selalu dan sangat mencintai seseorang itu. Maka orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW itu buktinya bahwasanya dia mencintai Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diberikan untuk memberikan kultum, walaupun nanti mungkin agak lama lebih dari kultum. Saya minta maaf. Kita sudah memasuki pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, maghfirah, wa'idun minan nar. 10 hari pertama itu adalah rahmah. Ini kita masuk kepada 10 hari pertama, itu adalah rahmat. Maka orang yang selalu melaksanakan puasa di siang hari, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan bukan hanya membatalkan puasa, juga membatalkan pahala puasa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya karena dia tidak menjaga dirinya daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau orang yang berpuasa hanya sekedar berpuasa, maka Rasulullah bersabda, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang ketika dia berpuasa dia tidak mendapatkan nilai atau pahala daripada puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya. Jadi dia hanya sekedar terbebas daripada tanggung jawab atau kewajiban, maka dia tidak mendapatkan nilai pahala daripada puasanya. Makanya kita lakukan adalah kita betul-betul menjaga, di samping kita menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya minum, makan, atau berhubungan keluar atas suami istri bagi yang berkeluarga di siang hari, dan muntah dan sebagainya secara sengaja, dan hal-hal yang semua yang membatalkan puasa. Di samping itu juga kita harus bisa menjaga dan menahan diri kita daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contohnya apa? Kita hindari namanya al-ghibah. Al-ghibah itu ma'wal ghibah, kata Rasulullah SAW. Atadaruna mal ghibah? Apakah engkau tahu wahai sahabat apa itu ghibah? Kata Rasulullah kepada para sahabat, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang dia tidak suka itu disebutkan. Jadi artinya kita mencari atau membicarakan aib saudara kita. Itulah yang dinamakan dengan ghibah. Tapi ini sudah menjadi semacam kebiasaan bagi kita.
Kalau tidak menggibah dia sehari mungkin tidak nyaman rasanya gitu ya. Ada sesuatu yang kurang, ini salah. Nah ini, jangan sampai kita puasa tetapi kita masih membicarakan aib saudara kita yang mana dia tidak suka itu disebutkan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bagi orang yang menyebutkan aib saudaranya sama halnya dia seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah. Nah, jadi ini yang bisa membatalkan nilai atau pahala puasa kita. Kemudian ada juga an-namimah. An-namimah mengadu domba. Ya, itu juga bisa. Kemudian ada juga memfitnah dan al-kadhib. Al-kadhib itu adalah berbohong. Kalau sekarang kita di media ini ada namanya hoax gitu ya. Berita hoax. Nah, itu juga salah satu berita bohong. Al-kadhib. Maka ini harus kita hindari. Dan juga perkara-perkara yang lain yang banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan, yang mana itu semuanya bertentangan daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih dan salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 10 malam pertama ini kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan ada 2 hadis, yaitu man shoma ramadhana, ada man qama ramadhana. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, ya, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisab, dan juga mengharapkan balasan, imbalan, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan menghapus, menghilangkan segala dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tapi tidak cukup itu. Yang kedua, hadis yang kedua adalah man qama ramadhana. Barang siapa yang berdiri atau bangun di malam hari, iman dan wahtisab, dengan iman dan juga mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada 2. Bukan hanya puasa tetapi juga menghidupkan malam. Seperti hanya kita sholat tarawih, witir, kemudian nanti ada tadarus. Itu adalah menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya puasa. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak sholat. Itu juga ada juga seperti itu. Dia puasa tetapi dia meninggalkan sholat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka kalau sholatnya tidak benar, maka ibadah yang lain akan ditolak. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Orang yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat nanti itu adalah salatnya. Kalau dia tidak salat bagaimana? Maka amalan yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standar daripada amalan seseorang hamba itu adalah salat. Kalau seandainya salatnya baik, cukup syarat rukun dan sebagainya, ya, kemudian dia melaksanakan sholat secara tepat pada waktunya, ya, bukan pas di akhir waktu baru dia sholat. Ada juga yang seperti itu. Di akhir waktu baru sholat dia, udah mau selesai asar, baru dia sholat, mencuri start terakhir gitu ya. Nah, itulah yang di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ma'un dikatakan, Allah berfirman, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Jadi artinya itu namanya al-mafhumul mukhalafahnya, ya. Mafhumul mukhalafahnya, orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa mereka yang dalam sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Pas di akhir waktu baru sholat, ya. Pas menjelang injury time gitu ya, baru dia sholat. Nah, maka di dalam Rasulullah SAW bersabda juga, ayul a'mal ahabbu ilallah. Suatu ketika sahabat
datang kepada Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, "As-salatu ala waqti." Yang pertama kali yang beliau sebutkan adalah as-salatu ala waqti, salat tepat waktu. Karena kita sudah mungkin karena sibuknya kegiatan atau pekerjaan kita, bapak-bapak ya, yang sibuk di kantornya, sibuk di bisnisnya, sehingga dia mengundurkan waktu sholat. Padahal rezeki semua itu adalah Allah yang menjadi. Nah itu. Kemudian ada summa ayul qal, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal birrul walidain, berbakti pada orang tua. Itu juga salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua. Summa qultu summa ayul qal, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadirin dalam salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada puasa tadi, bahwasanya di malam 10 malam pertama ini adalah rahmah, kemudian 10 malam kedua adalah maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar kita mendapatkan rahmah, syarat agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di selain kita adalah berpuasa, kemudian menjaga hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa, dan juga menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Ya, kita hidupkan, bertadarus, ya. Kemudian membaca Quran, bahkan i'tikaf. I'tikaf ini hanya ada di bulan suci Ramadan dan tidak ada dilakukan oleh umat Islam kecuali pada bulan suci Ramadan. Maka suatu ketika Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, zaujatul Rasul, istrinya baginda Rasulullah SAW, terbangun ketika tengah malam. Beliau tidak menemukan Rasulullah SAW di sampingnya. Kemudian beliau pergi ke masjid. Rasulullah sudah berada tinggal di masjid itu. Ya, jadi kemudian inilah dia adalah malam 10 malam kedua adalah maghfirah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita, karena kebiasaan daripada orang Indonesia, kita lah istilahnya, kalau sudah makin akhir-akhir Ramadan itu malah masjid makin sepi, jamaahnya semakin maju, ya. Yang maju apanya? Softnya, bukan jamaahnya makin banyak, ya. Kalau sudah nanti ini mungkin alhamdulillah masih banyak, dan kita berharap ini selalu dipertahankan. Bukan hanya malam pertama, nanti kita lihat siapa yang betul-betul istiqomah, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya orang yang istiqamah di jalan Allah itu Allah akan menurunkan malaikat untuk menolongnya, mendoakannya. Ya, kita akan nanti bukan hanya 10 malam pertama kita ramai, kemudian 10 malam kedua belum mulai gitu ya. Apalagi 10 malam ketiga, ini malam-malam yang iya, semuanya sudah sibuk mempersiapkan untuk lebaran. Ya, ibu-ibu sibuk membuat kue, omong loyang, kue bawang, kue bakar dan sebagainya. Jadi seharusnya di akhir-akhir inilah yang kita meramaikan masjid. Kenapa? Karena 10 malam terakhir, yang ketiga disitulah kita mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Inilah salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Ya, di dalamnya terdapat Laila khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang berkah itu.
Orang yang ketika dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan menghapus segala dosa-dosanya dan menjadikan itulah dia akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dan hasil akhir daripada puasa yang kita lakukan ini adalah la'allakum tattaqun. Tujuan daripada kita melaksanakan puasa ini adalah ketika di akhir nanti Lebaran, hari raya kita bukan hanya hari raya berpakaian baru, tetapi semuanya baru. Kita tidak ada dosa bagaikan kertas tanpa keringat. Jangan sampai dikatakan laisa al-'aibu liman labisa al-jadid wa innamal 'aibu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru, tetapi orang yang berhari raya itu adalah ketika ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Maka nanti 10 malam terakhir ini ya, betul-betul harus lebih kita maksimalkan. Para sahabat itu pada 10 malam terakhir ini mereka lebih banyak i'tikaf dan yashuddu izarahu, dia mengencangkan ikat pinggangnya, dalam arti kata betul-betul lebih semangat. Jadi kita harapkan untuk jamaah sekalian nanti 10 malam terakhir itu kalau bisa i'tikaf. Di Jawa sana ada beberapa masjid itu menjadikan semacam tradisi i'tikaf di masjid. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak sibuk dengan mempersiapkan Lebaran kita ya. Kalau sudah malam 10 malam terakhir itu Sagung Palmongan itu padat antri gitu ya, dari apa dan sebagainya, pasar-pasar itu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil manfaatnya, dan saya minta maaf jika ada kesalahan, salah kata dan ucap. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda. Terima kasih.